Halo anak-anak kami semua, apa kabarnya hari ini? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat, baik, masih dalam kondisi belajar dari rumah ya. Ya, Bapak di sini Bapak Henry Hutapean. Bapak hari ini akan menjelaskan tentang teorema Pythagoras. Kira-kira anak-anak kami sudah ada yang tahu tentang yang namanya teorema Pythagoras atau sudah pernah mempelajari? Ya, mungkin di SD sudah pelajari ya sekilas ya. Teorema Pythagoras ini sangat berkaitan dengan segitiga. Nah, teorema Pythagoras digunakan untuk menentukan salah satu panjang sisi segitiga. Selain itu, teorema Pythagoras ini juga digunakan untuk menentukan panjang diagonal persegi dan juga panjang diagonal persegi panjang. Selain menentukan panjang diagonal persegi dan persegi panjang, teorema Pythagoras ini juga digunakan untuk menentukan panjang diagonal ruang. Diagonal ruang seperti apa? Diagonal ruang kubus dan diagonal ruang balok ya. Kalau Bapak tanya di situ, ada di situ, nah ada di sini gambar kubus, ya kubus. Di sini kira-kira diagonal ruangnya kubus ada berapa? Ya, diagonal kubus itu ada 4, yaitu yang pertama AG, yang kedua BH, yang ketiga CE, dan yang keempat yaitu DE. Sama juga dengan balok ya. Balok juga ada 4, yaitu AG, BH, CE, dan DE ya. Ketika sebuah segitiga memiliki sudut 90 derajat atau segitiga siku-siku, dibuat persegi pada ketiga sisinya, maka persegi terbesar merupakan gabungan dari kedua sisi tegaknya. Masing-masing sisinya itu, sisinya ini dibuatkan persegi, maka persegi terbesar merupakan gabungan dari kedua persegi lainnya. Kita lihat ini. Caranya yang persegi yang pertama itu ini, persegi yang kedua. Persegi yang ketiga ini merupakan gabungan dari kedua persegi yang biru dan yang kuning ini. Kita lihat. Dari teori ini kita mendapatkan rumus, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B. Bagaimana dengan penamaan sudut? Ya, penamaan sudut sesuai dengan sisi yang ada di hadapannya. Seperti pada segitiga berikut ini, sudut ini merupakan milik ini, sisi yang ada di hadapannya. Berarti A ini sudut A, B yang sisi B merupakan sudut B, dan C merupakan titik siku-sikunya itu merupakan. Nah, bagaimana dengan segitiga memiliki nama yang berbeda? Contohnya P, Q, dan R. Berarti sama hal yang sebelumnya. Berarti sisi P adalah sudut yang di hadapannya. Berarti di sini adalah P. Q berarti Q. R itu R. Rumusnya juga hampir sama, cuman hurufnya yang berbeda, yaitu R sama dengan R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat, atau yang paling umum juga digunakan yaitu disatukan dua sudut, yaitu PQ kuadrat sama dengan QR kuadrat ditambah BR kuadrat ya. Oke, soal yang pertama ada di sini. Soal: diketahui segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku DB digambarkan sebagai berikut. Ini siku-sikunya ada di B. Ditanya, tentukan sisi miring AC pada gambar di atas. Sisi miringnya yang ini ya. Nah, kita masukkan ke rumus yang tadi, yang sebelumnya.
Jika sudut terbesarnya ditanya, maka jumlah dari kedua sisi tegak. Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat, ya. Nah, kita masukkan nilainya. AC pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2. Kita pangkatkan. 8 pangkat 2 itu berapa? 8 pangkat 2 itu berapa? 8 kali 8, 64. 6 pangkat 2 yaitu 6 kali 6, 36. Ya, kita jumlahkan 64 tambah 36 hasilnya 100. Baru, ini kan masih dalam bentuk dalam bentuk pangkat. Baru kita akarkan. Akar dari 100 berapa? Akar dari 100 itu 10. Ya, jadi panjang sisi AC kita dapat 10 cm, ya. Ya, kita masuk ke soal yang kedua, yaitu sebuah segitiga siku-siku KLM dengan siku-siku di L. Kita perhatikan gambarnya, siku-sikunya di L di sini. Ditanya di situ, tentukan panjang sisi KL pada segitiga siku-siku di atas. Kita mencari panjang sisi KL. Kita ambil rumusnya. KL sama dengan KM kuadrat kurang LM. KL kuadrat sama dengan KM kuadrat kurang LM. Kita masukkan jumlahnya, kita masukkan nilainya. KM itu 13 dan LM 12. 13 kuadrat yaitu 169, sedangkan 12 kuadrat yaitu 144, ya. Kita kurangkan 169 dikurang 144 itu kita dapat 25. Baru kita akarkan. Akar dari 25 yaitu 5. Oke. Sampai sini sudah paham? Sekarang kita masuk ke menentukan diagonal ruang. Ya, sini sudah ada contoh soalnya, yaitu ABCD EFGH adalah balok dengan panjang AB sama dengan 12 cm, BC sama dengan 9 cm dan CD sama dengan 6 cm. Tanya di situ, hitunglah besar sudut AC, DE dan AG. Itu yang mana? Kalau di dalam gambar ini, itu AC yang mana? AC yang ini, ya. DE ini yang merah. AG yang mana? Yang paling panjang. Ini sudut panjang diagonal ruangnya. Oke. Yang pertama kita cari yang AC. AC ini AC berarti dua sudut tegaknya sudah diketahui, ya. Ini 12. Sudut yang sini 19. Ya udah, kita masukkan AC sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Ya, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC. Kita masukkan nilainya. 12 kuadrat tambah 9 kuadrat. 12 kuadrat yaitu 144 dan 9 kuadrat yaitu 81. Kita jumlahkan 144 ditambah 81 hasilnya 225. Kita akarkan. Akar dari 225 berapa? 15, karena 15 kali 15 itu 225. Jadi panjang AC kita dapat 15 cm. Kita masuk yang kedua. Apa yang ditanya situ? Yaitu DE. DE yang ini, ya. Berarti segitiga DH sama HE udah ketahui, ya. HE-nya berapa? HE-nya 9 karena ini kan sama panjangnya ini. Nih. Yang HD-nya udah, ya, 6 ini. Nah, dari sini Mas diambil. Nah, berarti rumusnya DE sama dengan HE tambah HD. DE kuadrat sama dengan HE kuadrat tambah HD. Berarti kita masukkan nilainya. HE-nya berapa? HE-nya 9, HD-nya 6. 9 kuadrat 81. 6 kuadrat 36. Kita jumlahkan 81 tambah 36, kita dapat 117.
17 ya. Kita akarkan 117 itu, kita akarkan, bisa nggak? Kalau nggak bisa diakarkan langsung, kita cari perkaliannya ya. Berarti 9 kali berapa? Kali 13. Nah, 9 kali 13, 9 kali 13, 9-nya bisa diakarkan, sisa 13. Berarti kita dapat panjang DE-nya yaitu 3 akar 13. Kita masukkan 3 akar 13. Oke. Yang ketiga, AG ya. Kita cari AG yang ini. Oh, tadi udah kita dapat yang panjang AC-nya 15 cm. Sekarang kita yang AG. Kita masukkan lagi ke rumus ya. Sebelumnya berarti AG sama dengan AG kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah CG. Ya. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah CG kuadrat. Kita masukkan nilainya. AC-nya berapa? AC-nya 15 kuadrat. CG-nya berapa? 6 kuadrat. Ini kan tadi udah kita langsung aja kita masukkan 225 tambah 6 kuadrat. Maksud lagi 225 tambah ini tadi 6 kuadrat berapa? 36. Kita dapat jumlahnya yaitu 261. Kita akarkan. Akar dari 261 berapa? Bisa kita masukkan ke perkalian lagi. 9 kali 29, berarti sisa 29 kita masukkan jadi 3 akar 29, berarti panjang AG-nya 3 akar 29. Soal cerita berikut ini ya, kita baca. Semua tangga yang panjangnya 5 meter bersandar pada pohon. Tangga 5 meter bersandar pada pohon. Jarak bawah ujung tangga terhadap pohonnya 3 meter. Berarti tanahnya ya, jarak ujung bawah tanah 3 meter. Ditanya, hitunglah pohon yang dapat dicapai oleh tangga tersebut. Nah, hitung tinggi pohon yang bisa dicapai tangga itu. Ilustrasi gambarnya seperti ini. Ya. Ini pohonnya. Ini. Karena ini tangganya tadi sepanjang 5 meter. Ujung tangganya ini ke pohon 3 meter, ya. Dalam artian kita mau untuk hitung dulu kan. Kita letakkan tangga dari sini. Yang udah kita tahu jaraknya ke sana 3 meter. Terus tinggi tangganya 5. Kita mau sandarkan setinggi mana yang bisa dijangkau tangga tersebut. Itulah istilahnya. Kita buat misalnya ujung bawah tangga tersebut terhadap pohon A, tinggi pohonnya B, dan panjang tangganya C. Ya. Kita buatkan ke bentuk segitiga ya, biar lebih paham. Ini segitiganya. Tinggi pohon T-nya ini yaitu A. Jarak bawah tangganya ke pohonnya B. Dan panjang tangganya itu kita ibaratkan yang C. Kita masukkan ke rumus. A sama dengan A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Ya, itu langsung kita masukkan nilainya. Kita masukkan yang C-nya berapa, B-nya berapa. Yang C-nya 5 pangkat 2 dan yang B 3 pangkat 2 kita masukkan. Nah, kita hitung 5 pangkat 2 berapa? 5 pangkat 2 berapa? Ya, 5 3 pangkat 2 itu 9. Kita kurangkan 25 kurang 9 yaitu 16. Ya, lalu kita akarkan. Akar dari 16 itu berapa? Berapa kali berapa hasilnya 16? Itu 4. Ya. Jadi panjang tinggi pohon yang bisa dijangkau tangga tersebut yaitu setinggi 4 meter ya. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami ya. Oke, cukup sampai di sini pembahasan kita tentang teorema Pythagoras.
Mudah-mudahan anak-anak kami bisa pelan-pelan memahami ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.